Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dengan materi bahasa Inggris. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi namanya adjective clause. What is adjective clause? Secara kamus bisa juga kita mengartikannya klause kata sifat. Lanjut. Bentar, sebelumnya saya mau ganti dulu. Ya. Definisi dari yang namanya adjective clause. Jadi adjective clause adalah klausa atau clause. Klausa ini adalah serangkaian kata atau kalimat yang memiliki peran seperti adjektif, kata sifat. Jadi sebenarnya adjective clause lebih umum dikenal sebagai relative clause. Sebab peran adjective clause adalah untuk memberikan informasi baru yang berkaitan dengan benda. Jadi menggantikan kata benda yang mana letaknya sebagai subjek atau sebagai objek dalam sebuah kalimat. Seperti itu. Contohnya, she's a beautiful girl student I have ever seen. Di sini dia sebagai noun phrase. Di sini dia bukan sebagai adjective clause karena di sini sifatnya hanya kata sifat biasa murni. Sedangkan yang kedua, the girl who was angry snapped her friend with a rubber. Ini baru yang namanya adjective clause. Jadi kata sifat tadi seperti kata sifat, tapi lengkap. Ada kalimat, namanya seperti kalimat, jadi ada serangkaian kata. Tapi kalau yang ini hanya satu saja, serangkaian kata. Dia menerangkan di sini kata bendanya the girl. Di sini dia menerangkan student. Pada contoh pertama terlihat pada adjektif murni, beautiful satu kata. Tetapi untuk contoh pertama dan kedua sama-sama mendefinisikan subjek. Bisa juga yang pertama mendefinisikan subjek city, sedangkan yang kedua memang mendefinisikan the girl. Lanjut, ciri-ciri adjektif memiliki subjek dan kata kerja lengkap atau kalimat maksudnya. Yang berikutnya kedua, adjektif atau relative clause selalu didahului dengan yang namanya relative pronoun, yaitu ada who, whom, whose, that, which, atau relative adverb. Ada when, where, dan why. Berikutnya, adjective clause memberikan informasi baru tentang noun. Memberikan informasi baru tentang noun, kata benda, yang mana letaknya bisa subjek, bisa objek, dari sebuah kalimat. Contoh yang pertama ini kita lihat, I remember the girl who I met yesterday. Jadi ada dua kalimat di sini. I remember the girl. Kalimat yang kedua, I met yesterday. Di mana dia digabungkan menjadi satu. Dua kalimat digabungkan menjadi satu dengan menggunakan relative pronoun. Dalam hal ini adalah who. Subjek, kata kerja atau predikat, objek. Nah, ini adalah adjective clause-nya. Subjek, kata kerja lengkap atau kalimat. Ini. Di mana who mendefinisikan, menjelaskan dari kata benda dia sebagai objek the girl. Masuk ke berikutnya, relative pronoun dari ada who, whom, which, that. Kata yang digunakan untuk menghubungkan sebuah klausa atau frase dengan noun atau pronoun. Menghubungkan sebuah klausa atau frase, baik itu ada nounnya atau pronounnya. Yang satu function as subject, relative pronoun yang digunakan yang fungsinya sebagai subjek, ada who, which, sama that. Who fungsinya sebagai subjek, yang mana untuk menggantikan subjek orang.
I talked to the woman. She is a teacher. Dua kalimat di sini digabungkan menjadi satu dengan menggunakan kata sambung atau hubungnya menggunakan relative pronoun yang fungsinya sebagai subjek. Maka I talked to the woman who is a teacher. Jadi bukan lagi menggunakan she, tapi menggunakan diganti dengan who. Letaknya dia sebagai subjek pada kalimat yang kedua. Jadi menerangkan the woman. Langsung untuk adjective clause ini akan langsung berada di belakang dari subjek atau benda yang didefinisikan atau yang dijelaskan. Subjek, kata kerja atau predikat, objek, adjective clause. Contoh yang kedua, he doesn't like a girl. She underestimates herself. Dua kalimat, kamu lihat. Dia tidak suka gadis itu. Doesn't like a girl disambung menggunakan who, kata sambung adjective clause. Karena untuk menerangkan the girl, maka dia otomatis langsung berada di belakang dari kata bendanya, apakah sebagai subjek atau objek. Dalam hal ini objek, sama dengan ini. Tapi letaknya sebagai subjek pada kalimat kedua. Lanjut. Tadi who, sekarang which. Sebagaimana sebagai subjek menggantikan subjek, tapi sekarang adalah benda, bukan orang. I lost my money. Menggunakan it di sini, dia sebagai subjek pada kalimat yang kedua. I lost my money, which is a gift from father. It disambung dengan menggunakan adjective clause-nya which, menggantikan subjek benda. Sama it ini subjek, letaknya sebagai benda, maka menggunakan which, tidak boleh who. Yang berikutnya, my car has just been returned by police. It is lost yesterday. Mobilku baru saja dikembalikan oleh polisi. Itu baru hilang kemarin. Nah, apakah polisinya hilang? Tidak. Dalam hal ini adalah my car. Karena di sini ada kata ganti, ada dua kalimat. Ini it mengacu pada kata ganti benda. Berarti my car. Maka penulisannya langsung otomatis. Adjective clause mengikuti langsung di belakang dari kata benda yang akan didefinisikan atau yang akan dijelaskan. My car. It langsung diganti which was lost yesterday. Nah, ini seharusnya was, bukan is, sorry. Langsung ini satu adjective clause-nya. Habis itu baru diikuti dengan yang ini. Has just been returned by police. Adjective clause. Kata kerjanya. Kemudian baru by police. Berikutnya yang that. Tadi who sudah, which sebagai benda, ini orang. That sekarang. That ini bisa digunakan benda dan orang. Hewan juga bisa. Nah, ini dua kalimat. The watch is no longer valid. Jamnya tidak lagi bisa atau rusak maksudnya. It was broken. The watch that was broken is no longer valid. Di sini it. Nah, tidak valid. Ini ada kata bendanya di sini watch. Jadi otomatis the watch that was broken is no longer valid. Berikutnya relative pronoun yang mana fungsinya sebagai objek
ada whom, tadi who, sekarang whom, which, sama that. Menggantikan objek orang kalau whom, which objek yang benda, that sama dengan tadi yang subjek yaitu objek orang dan benda. Kalau tadi subjek orang dan benda. Lanjut, the man was Mr. Jones. I saw him. Pada dua kalimat, kalimat pertama, kalimat kedua, dia sebagai objek di sini orang, him. Kata ganti dari dia, cowok. The man, nah langsung. The man whom I saw was Mr. Jones. Subject, adjective clause-nya whom I saw, was kata kerjanya, objeknya Mr. Jones. Yang berikutnya, the book was good. Read it. I read it. The book which I read was good. Subject, adjective clause, kata kerja, kemudian good objeknya. Berikutnya ini yang that. The cat was in the living room. Lisa saw it yesterday. Dua kalimat menggunakan that. The cat that Aisyah saw yesterday was in the living room. Lanjut. Relative pronoun, kepemilikan. Fungsinya sebagai possessive di sini atau whose, berdiri sendiri. Tidak ada yang lainnya, hanya whose saja di sini. Kepemilikan benda atau orang. I was my motorbike. Its engine is very fast. I was my motorbike whose engine is very fast. Jadi menjelaskan kepemilikan mesinnya, mesin dari motorku, motor saya. Langsung berada di belakang dari kata benda atau kata benda subjek atau objek yang akan dijelaskan atau didefinisikan.